Guys, wah, ini Pak Kapolda bersama siapa ini? Para influencer Bengkulu. Influencer Bengkulu ini Gen Z. Genji. Oh, Z. kalau Pak Kapolda G gen apa? bukan G, Z. Kalau Pak Kapolda gen apa? Gen X. Oh, oke. Kalau kita Gen Y. Oke. Arinda. Windia. Saumul. Tere. Amel. Iksan. Wadir Bimas. Terima kasih sudah datang ke ruangan saya, dan harapan kami bisa silaturahmi, bisa membangun Bengkulu, termasuk ada pesan-pesan Kamtibmas kemajuan ataupun kebersamaan kita selama di Bengkulu ini, termasuk mempromosikan Bengkulu supaya banyak yang tahu Bengkulu itu seperti apa. Kalau Mama ini influencer apa? Ya, perkenalkan, nama saya Windia Perinda. Biasanya di Bengkulu ini dikenal sama Mamahan, Pak. Mamahan. Iya, itu panggilan sayang, panggilan. Jadi basicnya saya ini komedian sebenarnya, Pak. Dalam pantesan di lucu akun kita. bener. Jadi identik sama Bengkulu logat Korea. Jadi dia itu sebenarnya bahasa Bengkulu tapi dibuat logat Korea gitu. Jadi makanya image-nya emak-emak Korea di Bengkulu nih, Pak. Dari Korea. Cuma 감사합니다. Ya gitu, Pak. Ya. Jadi basicnya komedian sih, Pak. Jadi kontennya benar-benar kayak yang benar-benar menghibur gitu. Tapi sesekali dapat endorsan untuk mereview juga gitu. Oke. Kalau ini Mas asistennya? Asisten dari Mas Mas Roy. Tapi sebelumnya aku pengen perkenalkan diri dulu sama Bapak. Izin Pak, nama aku aslinya Ando Ramadika, tapi orang-orang kenalnya Roy. Dan aku influencer, content creator juga di Provinsi Bengkulu yang kontennya itu campur sebenarnya Pak. Ada komedi, tapi awalnya memang komedi, traveler juga. Kemudian tuh kayak mungkin kayak review makanan sedikit seperti Mbak Arinda dan kalau konten aku tuh sebenarnya awalnya adalah tentang sama keresahan kita Pak. Karena waktu aku kuliah di Jakarta, teman-teman tuh tidak tahu Bengkulu di mana. Jadi aku bikin konten bahasa Bengkulu yang konten singkat bahasa Bengkulu kayak gitu, yang biasa aku share di TikTok dan lain-lain. Dan pada akhirnya aku juga bikin short movie, video-video gitu pendek dengan bahasa Bengkulu yang POV yang biasa orang relate biasa kayak gitu Pak. Nah itu yang tujuannya adalah biar orang-orang juga tahu, awareness kepada orang-orang, oh bahasa Bengkulu kayak gini, ternyata Bengkulu itu ada dan di Bengkulu ada tempat yang seperti ini gitu Pak. Jadi kayak gitu tujuannya sama seperti Bapak Promosikan sana ya. Itu tujuannya menginfluence orang dari mana. Jadi mohon izin jenderal ini sekaligus. Jadi tujuan dari adik-adik ini, adik-adik apa mbak-mbak ini? Adik-adik dan mbak-mbak ini datang ke sini. Kalau jenderal sendiri menanggapinya gimana jenderal? Tadi sudah saya sampaikan bahwa niat saya mengumpulkan rekan-rekan influencer itu. Mereka kan punya banyak influencer di Bengkulu terutama, sama di tempat-tempat lain sudah banyak. Kemudian harapan saya yang pertama silaturahmi. Yang keduanya saya bisa menitipkan pesan Kamtibmas kepada beliau-beliau ini supaya terutama generasi-generasi muda itu terhindar ataupun tidak melakukan kriminalitas. Kemudian taat pada aturan lalu lintas, karena sebagian besar kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas ini sudah makin banyak, sudah makin mengkhawatirkan. Kembali ke situ lagi jenderal. Jadi tadi sempat puji ke Rook jenderal. Ternyata data kecelakaan lalu lintas ini di usia-usia produktif. Ya betul. Terutama anak-anak SMA sampai kuliah itu banyak sekali yang terlibat di dalamnya, yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Makanya sengaja kita kumpulkan rekan-rekan influencer supaya paling tidak membantu kami untuk mempromosikan ataupun membuat semacam himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, termasuk tidak melakukan kriminalitas. Itu Pak Budi. Mbak, bisa biasa disapa Mem. Perkenalkan Pak, nama saya itu sebenarnya Dwi Resi Oktiana, tapi sering disapa Mem Eci karena basicnya saya guru bahasa Inggris. Luar biasa sekali nih jenderal. Terus saya hijrah di 2016, fokus ke bisnis saya di makeup artistry, jadi Eci makeup artist, makanya di akun Instagramnya jadinya Eci Mua. Terus kalau fokus di akun saya itu selain tentang beauty, itu juga ada edukasi,
karena saya sesekali mengajar di kampus-kampus Pak untuk mata kuliah kewirausahaan dan general affair, dan konten besarnya yang lain juga promosi Bengkulu, karena kebetulan saya di Himpunan Pengusaha Muda sebagai wakil sekretaris umum bidang 8 itu memang pariwisata, ekonomi kreatif dan infocom. Dan sekarang lagi aktif juga di gerakan ekonomi kreatif yang insya Allah bakal segera banyak sekali kegiatannya dan didukung sama Pak Gubernur nih, Pak Puji. Kalau sama rekan-rekan yang lain, ini udah sahabat dari lama. Ini juga kita sering promo-promo juga untuk bisnis, ya, termasuk bisnisnya Tere ini selain konten kreator ini pebisnis yang paling handal. Salah satu pemuda yang kalau kita dari Himpunan Pengusaha Muda tuh memang kayak salut banget. Juga kalau sampai sekarang mengajar bahasa Inggrisnya masih sesekali Pak. Bahkan dulu zaman Pak Makmun Saleh, saya ngajar di sini nih, ada tolong Mem ajarin gitu. Nah, di Pelindo, Satulindo dan Polda, dan ternyata antusias belajar bapak-bapak polisi walaupun di usia-usia yang tidak muda lagi. Ya, jangan bilang tua, tidak muda lagi. Tetap segar gitu. Oh, siap. Jadi waktu kemarin Kak Adit ngubungin, terima kasih Kak Adit sama Rega, terus lihat kontennya Hendra Kaiju nih yang pertama kali nih langsung salut kayak, oh ternyata polisi ini the real sahabat masyarakat. Cuman kadang-kadang karena segelintir oknum jadinya dibesar-besarkan saja yang jelek-jeleknya. Jadi waktu Kak Adit bilang, Mem nanti kita tuh bakal bantu edukasi tentang A dan B dan C, pokoknya intinya polisi itu adalah sahabat masyarakat, jadi langsung antusias, jadi langsung ajak adik-adik juga. Luar biasa sekali Jendral. Izin Jendral, asik kita gini jadi berkembang ini ceritanya Jendral. Tadi disampaikan bahwa di Bengkulu kan banyak destinasi, ada Benteng Malbur, ada pantai yang kita luar biasa. Ini tadi disampaikan oleh Mbak ya, sampaikan Mbak bahwa destinasi di sini bisa dipublish. Nah, kemudian kan kita sudah ada kegiatan namanya Gempar, gerakan membersihkan pantai rame-rame. Nah itu gimana Jenderal, ini kok saya ini jadi setelah kita bersihkan terus kita 3 hari ke sana kotor lagi, kita bersihkan kotor lagi ya. Bagaimana Jenderal dengan adanya rekan-rekan kita dari influencer, harapan Jenderal itu apa ini yang berkaitan dengan masalah pariwisata? Siap. Terima kasih tadi yang Pak Puji sampaikan bahwa kita memang punya program Gempar, gerakan membersihkan pantai rame-rame. Itu memang sudah kita laksanakan dan bahkan mungkin nanti hari Jumat ini kita kerjasama dengan wali kota, kemudian dengan Brigip. Kebetulan Brigip sekarang ada datang dari TNI AD, ada sekitar 900 orang. Nanti sudah kita kolaborasikan supaya kita sama-sama membersihkan pantai lagi. Itu yang ke dalam. Kemudian secara eksternalnya kita minta Pak Wali Kota nanti bikin edukasi kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan, termasuk nanti kepada rekan-rekan influencer supaya paling tidak menyisipkan pesan-pesan supaya tidak membuang sampah sembarangan, karena apapun alasannya itu pantai Panjang itu luar biasa bagusnya. Menurut saya paling kalau pas suasana sore itu view-nya bagus, sehingga perlu kita jaga dan kita rawat dan kita lestarikan. Itu yang kita lakukan secara internal maupun eksternal. Internal kita ajak anggota kita untuk membersihkan tadi dengan Gempar, kemudian eksternalnya kita kerjasama dengan Prokopinda supaya sama-sama menjaga pantai kita itu. Jadi perlu digaungkan edukasi. Diedukasi kepada masyarakat, yaitu harapan saya melalui rekan-rekan influencer ini. Mungkin ke siapa ini ya? Ibu tadi sudah ya? Sudah Pak. Oh sudah. Mbak Iksan, Mas Iksan, Mas Adit. Nah ini Mas Adit ini kan disampaikan oleh Pak Mas Adit yang ganteng. Nah ini Mas Adit tadi sampaikan oleh Pak Kapolda tadi. Jadi ini kan berkaitan dengan masalah, bisa nggak kita influencer? Namanya influencer itu kan apa ya? Mengedukasi ya, mengedukasi, menyampaikan ke orang. Bisa nggak dari sampaikan Pak Kapolda tadi kita punya destinasi, nanti kita mengajak rame-rame? Bisa. Sebenarnya perkenalkan diri dulu, nama saya Aditya Supriyansa. Kalau Instagram saya Big Adit. Di sana tuh lebih banyak tentang isu sosial yang diangkat. Terus ada beberapa kegiatan sosial juga. Saya influence-nya ke kegiatan sosial. Jadi dulu tuh suka hobi dengan kawan-kawan untuk support teman-teman anak yang tidak mampu dalam kondisi penyakit berat. Kami bawa untuk berobat sampai sembuh. Waktu itu. Dan sampai sekarang juga masih berjalan juga. Nah, terus beberapa ada konten-konten makanan juga dari teman-teman juga, terus pariwisata juga, terus ada si Tere juga. Ini adalah salah satu
Instagram Visit Bengkulu ya. Instagram Visit Bengkulu yang semua informasi tentang provinsi Bengkulu dari Ada di Mbak Tere? Ada Mbak Tere, semua ada. Aduh, Mbak Dan dia Tere. kalau dulu dia ngerekam sendiri, bawa motor sendiri sampai ke tempat-tempat yang Dipanggil motor ya? Bukan? enggak. Bawa motor sendiri maksudnya Diseret, gimana? Pak. Bawa motor sendiri maksudnya gimana? Dipanggil atau Dikendarai, gimana? dikendarai. Oh, dikendarai.